Kabar menarik buat teman semua, terutama buat teman-teman yang baru bikin channel YouTube atau mungkin channel YouTube-nya itu subscribernya belum begitu banyak. Nah, kabar menariknya, baru-baru ini YouTube itu lebih sering merekomendasikan video dari channel-channel kecil. Bisa kita lihat dari beranda YouTube, di sini dari sekian banyak video, setidaknya ada 2 atau 3 video itu sumbernya dari channel kecil. Yang bahkan penontonnya ada yang di bawah 100. Nah, itu artinya apa? Itu artinya sekarang ini YouTube itu sudah mulai memperhatikan channel-channel kecil, teman-teman. Nah, ada beberapa tips yang bisa teman lakukan supaya channel kalian ataupun video kalian juga dipromosikan YouTube seperti channel mereka tadi. Tips yang pertama, teman-teman harus fokus di satu topik dulu. Nah, salah satu kesalahan terbesar para kreator baru ataupun channel-channel baru gitu ya, biasanya mereka itu tidak fokus di satu topik dulu. Jadi bikin video itu dengan tema yang random atau yang asal-asalan. Atau kebanyakan juga biasanya ngikutin channel-channel yang sudah besar. Nah, kalau misalkan channel besar, mereka itu kan sebenarnya sudah punya base penonton ataupun punya penonton setia gitu ya. Jadi kalau misalkan bikin video apapun, ya pasti banyak penontonnya. Ya ibarat kata bukan mereka yang cari penonton, tapi penontonlah yang datang pada mereka. Nah, beda cerita dengan channel kecil ataupun channel baru, kita itu kan belum punya base penonton, kita tuh belum punya penonton yang setia dan orang-orang juga belum kenal dengan channel kita. Ya, kalau misalkan kita bikin video dengan tema asal-asalan, yang ada penontonnya malah makin sepi, teman-teman. Nah, jadi untuk channel baru ataupun channel kecil, itu lebih baik kita ngandelin algoritma YouTube aja. Nah, algoritma YouTube yang sekarang, dia tuh lebih senang dengan channel-channel yang fokus di satu topik dulu. Nah, kalau misalkan kita fokus di satu topik, algoritma YouTube ini juga bakalan lebih gampang buat ngenalin channel kita dan merekomendasikan video ataupun channel kita ke penonton yang lebih tepat. Nah, bisa kita lihat dari channel-channel kecil yang direkomendasikan YouTube tadi, konten-konten mereka ini fokusnya di satu topik atau satu tema aja, teman-teman. Tips yang kedua, jangan lupa setting juga channel YouTube kalian dengan baik dan benar. Misalkan seperti kayak bikin banner, terus juga atur tata letak dari beranda YouTube kalian. Dan yang terpenting, jangan lupa juga tulis deskripsi dari channel YouTube kalian itu dengan akurat, teman-teman. Kalau misalkan teman bingung gimana sih caranya untuk melakukan settingan channel YouTube yang baik dan benar, teman-teman nanti bisa cek aja video yang ada di kiri atas, atau mungkin nanti linknya akan saya tulisin di deskripsi video ini. Jadi kemarin saya sudah pernah bikinin video yang lebih lengkap gitu ya, gimana sih caranya untuk melakukan settingan channel YouTube yang baik dan benar, biar channel kita juga lebih gampang ditemukan oleh orang lain. Tips yang ketiga, jangan lupa juga nanti lakukan optimisasi ketika kalian melakukan upload video. Nah, optimisasi di sini maksudnya seperti kayak tulislah judul video gitu ya dengan jelas, dalam artian bikinlah judul video yang sekiranya kata-katanya ini lebih gampang dicari orang lain. Terus yang kedua juga jangan lupa tambahkan tag gitu ya ketika kita upload video, dan untuk tagnya sendiri usahakan itu juga berhubungan dengan konten kita tadi. Dan yang terpenting itu sebenarnya di bagian deskripsi, teman-teman. Jadi nanti terus juga deskripsi video kalian itu dengan benar dan sesuai juga dengan konten kita. Jadi dengan deskripsi yang baik, algoritma YouTube nanti juga bakalan lebih gampang buat ngenalin video kita, kira-kira video kita ini isinya tentang apa sih gitu kan. Nah, kalau misalkan algoritma YouTube sudah tahu nih, video kita ini temanya tentang ini gitu ya. Jadi nanti dia juga bakalan lebih gampang buat merekomendasikan video kita ke penonton yang lebih tepat, teman-teman. Nah, bagian deskripsi ini sering banget itu dilewatkan gitu ya, dan salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan juga sama kreator-kreator baru ataupun channel-channel kecil. Saya sering banget lihat video-video mereka ini biasanya bahkan deskripsinya ada yang tidak ditulis. Padahal deskripsi ini sebenarnya juga penting banget, teman-teman. Tips yang terakhir, teman-teman nanti juga bisa gunakan bantuan vidIQ. vidIQ ini adalah sebuah tools yang bisa ngebantu kita buat ngembangin channel YouTube kita dengan lebih gampang, teman-teman. Ada banyak banget fitur-fitur yang ada di vidIQ ini, contohnya seperti kayak ngebantu kita buat cari ide konten sesuai dengan tema channel YouTube kita. Habis itu dia juga punya fitur yang bisa ngebantu kita buat bikin deskripsi video YouTube kita dengan baik dan benar. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan atau ngembangin channel YouTube kita itu dengan lebih gampang. Buat teman-teman yang tertarik buat download atau pengen cobain vidIQ ini, link download nanti kalian bisa cek aja deskripsi video ini. Jadi vidIQ ini dia gratis ya, teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman pengen upgrade ke versi yang pro, teman-teman nanti bisa gunakan kode voucher Bank Tutorial biar nanti kalian bisa dapat diskon sebesar 50%. So, itulah beberapa tips yang bisa teman lakukan supaya video ataupun channel kalian bisa lebih gampang buat dipromosikan oleh YouTube. Yang terpenting itu sebenarnya di poin nomor 1 tadi ya, teman-teman. Jadi kita tuh memang sekarang ini harus fokus di satu topik dulu. Kalau misalkan dirasa penonton kita sudah mulai banyak dan channel kita juga sudah mulai rame, nah oke lah kalau misalkan teman-teman mau bikin video dengan topik yang sedikit lebih berbeda, teman-teman.
Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung atau mungkin teman-teman pengen request video seputar tutorial YouTube lainnya, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalkan teman-teman pengen join di grup YouTube 101 di Facebook, boleh banget, linknya juga ada di deskripsi. Di grup nanti teman-teman bisa tanya-tanya ataupun diskusi seputar YouTube, nanti saya bakalan bantu jawab. Atau mungkin nanti ada anggota grup lain yang bakalan bantu jawab pertanyaan kalian. So, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video YouTube 101 selanjutnya.